Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifda Nabila Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas PBSIP semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas materi tentang sastra internet atau sastra cyber. Internet yaitu suatu sistem informasi global yang berbasis komputer. Internet merupakan sebuah media informasi yang memudahkan jutaan orang saling berkomunikasi dan mengakses informasi dengan cepat dan relatif lebih murah. Berbeda dengan penyiaran lain seperti radio dan televisi, internet tidak memiliki sistem distribusi yang tersentralisasi. Oleh karena itu, internet dapat diakses di setiap saat dan pada setiap tempat yang menyediakan koneksi bagi fasilitas ini. Internet juga telah menjadi media alternatif bagi mereka yang menginginkan informasi yang dimilikinya cepat sampai dan diterima dengan baik oleh banyak orang. Banyak penerbit surat kabar cetak memiliki situs-situs dalam rangka menyediakan akses, umumnya gratis, kepada para pembacanya. Dunia sastra tak pelak juga mendapatkan pengaruh yang luar biasa dari kehadiran internet ini. Kemunculan situs-situs yang menyajikan informasi yang dibutuhkan mengenai sastra dari tahun ke tahun mulai menjamur. Situs-situs sastra tersebut ada yang dibuat secara profesional, tetapi tidak sedikit yang sifatnya amatiran dengan memanfaatkan hosting gratis yang disediakan oleh beberapa perusahaan penyedia layanan internet. Bersamaan dengan kemunculan situs-situs tersebut, lahir juga kemudian istilah cyber sastra. Apa sih itu cyber sastra atau sastra internet? Istilah sastra internet atau sastra cyber mulai populer memang baru beberapa dekade terakhir. Lebih tepatnya, pada saat budaya internet tumbuh berkecamuk di Indonesia. Endaswara memaparkan definisi sastra cyber bermula dari kata cyber sastra yang dapat dirunut dari asal katanya, yaitu cyber yang dalam bahasa Inggris tidak bisa berdiri sendiri, melainkan terjalin dengan kata lain seperti cyberspace, cybernet, dan cybernetting. Cyberspace berarti ruang yang saling terjalin membentuk budaya di kalangan mereka. Cybernet yaitu pengendalian proses menggunakan komputer. Sementara cybernetics yakni mengacu pada sistem kendali otomatis baik dalam sistem komputer maupun jaringan syaraf. Dari pengertian ini dapat ditemukan bahwa cyber sastra atau sastra cyber adalah aktivitas sastra yang memanfaatkan komputer atau internet. Gerakan cyber sastra atau karya sastra yang terbit di internet sebenarnya telah lama muncul di kurun waktu 90-an. Namun, kemudian di tahun 2001 kembali mencuat setelah terbitnya buku Graffiti Gratitude pada tanggal 9 Mei 2001. Graffiti Gratitude merupakan buku antologi puisi cyber. Dalam bukunya berjudul Sejarah Melayu, Dufik Naud dalam Umar Junus mengatakan bahwa keinginan orang untuk mengetahui sejarah masa lalu adalah adanya keinginan untuk mencari kebanggaan diri pada kejayaan masa lampau karena kesengsaraan atau kehinaan masa kini, atau mungkin juga menggunakan kejayaan masa lampau bagi membangun masa depan yang bahagia, seperti yang akan ditemukan nanti. Pernyataan di atas, apabila ditempatkan dalam spektrum yang lebih luas, erat kaitannya dengan kondisi sastra Indonesia saat ini. Apa sih yang sebenarnya dicari dan dibangun dalam sastra cyber? Secara tidak sadar, kehadiran sastra cyber sebenarnya ingin kembali melihat masa lalu dengan media yang canggih. Analog dengan lagu lama dengan aransemen baru. Hal ini terlihat dalam beberapa situs sastra di internet masih terlihat malu-malu dalam menampilkan esai-esai dan informasi sastra yang diberikan. Tentunya, sastra cyber memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari sastra internet atau sastra cyber, yang pertama adalah keleluasaan dalam menulis. Karena tidak adanya dewan penilaian yang memberikan batasan-batasan tertentu kepada penulis, sehingga penulis lebih leluasa untuk menyampaikan idenya. Yang kedua,
dapat diakses di mana saja. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa internet dapat diakses kapan saja dan di mana saja pada wilayah yang memiliki akses koneksi tersebut. Yang ketiga, adanya interaktif. Penulis dengan pembaca dapat melakukan interaksi atau komunikasi seperti memberikan masukan dan memberikan ekspresi terhadap karya penulis tanpa melakukan pertemuan langsung. Maksudnya langsung dalam komentar gitu. Nah, adapun kekurangan sastra internet. Yang pertama, plagiarisme. Karena siapa saja dapat mengakses situs ini, maka sastra cyber ini banyak sekali mengalami plagiarisme, terutama penulis yang amatiran dengan mengutamakan dia ingin viral. Yang kedua, sastra sampah. Seperti yang dikatakan oleh Ahmadun Yosi Hafrenda, redaktur Koran Republika, dalam salah satu artikel yang dimuat dalam Republika dengan judul Visi Cyber, Genre, atau Tong Sampah. Dalam artikel tersebut, Ahmadun mengatakan bahwa sastra yang dituangkan melalui media cyber cenderung hanyalah sebagai tong sampah. Dikatakan demikian karena menurutnya sastra cyber merupakan karya-karya yang tidak tertampung atau ditolak oleh media sastra cetak. Padahal sebenarnya, lolos dan tidaknya sebuah karya sastra dari tangan editor tidak menjamin bahwa sebuah karya memang berkualitas dan sukses. Dan sebaliknya, tidak lolosnya sebuah karya sastra bukan berarti karya itu tidak berkualitas. Selanjutnya, ajang untuk bermain-main. Penulis hanya menulis untuk sekedar bersenang-senang, sehingga banyak sekali penulis yang menulis tanpa melakukan pertimbangan lainnya. Nah, tentunya ada dong problematika dalam sastra internet. Ya, yang pertama, kurang bermutu. Binhad Nurrohman atau biasa kita kenal dengan BN mengatakan bahwa sastra cyber bukan merupakan karya sastra yang bermutu atau setidaknya kurang bermutu karena sastra cyber tidak memiliki dewan penilaian atau otoritas yang memberikan kritik sekaligus membaptis pengarangnya. Yang kedua, melebihi otonom. Sastra juga dipaksa masuk pada wilayah yang tidak lagi otonom. Sastra membutuhkan legalitas dan menurutnya Dewan Redaksi di media cetaklah yang memiliki hak untuk melegalisasi sebuah karya sastra dan koran merupakan sebuah piagam atau keabsahan karya tersebut. Bagi BN, legalitas sastra hanya didapatkan pada media cetak, bukan media di internet. Yang ketiga, sastra liar. Sastra cyber dianggap sastra liar yang tidak memiliki pakem karena apapun karya yang dihasilkan, entah itu puisi, cerpen, ataupun novel bebas malang melintang di dunia maya tersebut. BN, entah sadar atau tidak, telah mereduksi esensi sastra dengan pendapatnya yang membandingkan keabsahan sastra di internet dan media cetak. Yang keempat adalah problematika bagi penulis. Banyak penulis yang terjebak dalam polemik yang sebenarnya bukan mengenai sastra itu sendiri. Adapun argumentasi tentang sastra internet. Pinang berpendapat bahwa semua sastrawan secara individual harusnya terus bergulat menggali potensi dirinya sendiri dengan media apapun yang dikuasainya. Argumentasi Pinang tersebut jelas. Ia ingin menyampaikan pesan bahwa persoalan mendasar dalam sastra adalah karya itu sendiri, bukan pada media yang dipakai untuk mempublikasikannya. Hal senada dikatakan oleh Ramses Simatupang dalam Converse Internet versus Koran, pertanda kemunduran di dunia intelektual sastra Indonesia. Bagi RS, polemik mengenai sastra di internet dan koran justru akan menjatuhkan sastra dari esensinya. Kehadiran sastra cyber tidak harus dipandang sebagai sebuah ancaman, tapi justru memperkaya hingga semakin variatif media yang dapat digunakan untuk mengekspresikan proses kreatif. Karena persoalan sastra bukan persoalan salah benar dan baik buruk. Sastra selain merefleksikan hidup juga merefleksikan sikapnya, dan tugas kritikus adalah membuat sudut refleksi itu. Sekian
ulasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.